Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Nyai Haja Dr. Anami Widadi Afrika MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga ibu-ibu baik yang tergabung dalam majelis zikir maupun dalam KPIA serta para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT dan juga yang mungkin baru gabung. Nah, terima kasih sudah gabung di pengajian online. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga hari ini walaupun hujan mengguyur kita semua, tapi kita masih bisa gabung dalam pengajian online hari ini. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita. Husnul Fatimah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Susunan acara hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'izah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah, kadang kita hidup ini merasakan bagaimana ya supaya kita ini bisa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, bagaimana kiat-kiatnya dan bagaimana untuk mendapatkan kita bisa bahagia di akhirat. Mari kita simak bersama mau'izah hasanah Ibunya hari ini tentang ingin menjadi orang yang berbahagia. Untuk itu kepada Bu Nyai, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah, para pemirsa di mana saja berada yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur diberi sehat dan sempat malam hari ini, ada perubahan jam, lalu kita insya Allah tetap semangat dan tidak mengurangi arti pahala belajar kita supaya dapat yang bermanfaat. Shalawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam. Mudah-mudahan tetap istiqomah melaksanakannya sampai akhir hayat kita. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dan pemirsa sekalian, kita bincang-bincang ingin menjadi orang bahagia, gitu tanda tanya. Ingin jadi orang bahagia? Jawabannya iya apa enggak? Yang jawab nanti berlaku kita. Teorinya dari Allah gimana kalau ingin jadi bahagia? Kalau kita lihat dalam Quran surat yang insya Allah semua hafal ya, Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ayat 1G. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina sunni orang-orang yang zalika itu kitab la raiba tidak ada keraguan fihi di dalamnya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang takwa. Allah membahagiakan manusia dengan diberi pedoman hidup supaya tetap tentram, kondusif, bahagia dunia sampai akhirat. Siapa orang yang takwa yang nanti diberi jaminan kebahagiaan itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina itu orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang ghaib, yang enggak tampak. Allah itu ghaib, malaikat ghaib, surga ghaib, ya neraka ghaib belum terlihat sampai sekarang ya.
wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah takdirkan mereka menafkahkan. Orang-orang beriman kepada yang gaib, orang-orang yang sholat, orang-orang yang infak. Kenapa nggak zakat? Kalau zakat nunggu kaya, padahal orang bahagia tidak nunggu kaya. Selanjutnya alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu ala hudan, di atas petunjuk, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itu mereka al muflihun, orang-orang yang berbahagia. Jadi orang-orang berbahagia menurut Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5 adalah yang nomor 1 itu adalah yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang gaib, kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada surga, neraka, percaya semua. Kalau kita percaya ada surga dan neraka, ada pembalasan, maka kita menghindarkan diri dari neraka, pengen masuk surga. Lalu apa? Taat kepada Allah. Yang pertama iman kepada gaib, yang kedua sholat. Sholat itu kunci manusia itu ada Islam apa enggak dalam jiwanya, itu kuncinya sholat. Kemudian lanjutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Infak berarti memberikan sebagian harta kita untuk orang lain. Diperintahkan oleh Allah kita memberinya. Nomor 3 infak. Yang 4 yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada Al-Qur'an. Dan yang wa unzila min qablik, dan kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad. Ya, itu keempat. Ya, keempat. Yang kelima, wabil akhirat yuqinun, mereka yakin kepada hari akhir, pada hari kiamat. Itu dijamin muflihun. Jadi untuk supaya kita bahagia, gampang saja. Kita percaya pada Allah. Setiap hari kita dilihat Allah, kita merasa lihat Allah, kita didengar Allah, kita dilihat Allah, diketahui Allah setiap hari. Jadi kita selalu merasa di hadapan Allah. Kita berarti tidak berani melanggar aturannya. Karena apa? Saya dilihat, saya didengar, saya diketahui. Itu jawantah dari minuna bil ghaibi, iman kepada yang gaib. Lanjutnya apa? Kalau iman kepada yang gaib, maka terus ingin taat adalah yuqimunas shalah, mendirikan sholat, mendirikan zakat. Iman kepada hari akhir berarti iman kepada surga neraka, itu ya, berarti taat supaya masuk surga, taat supaya tidak masuk neraka, taat supaya muflihun, berbahagia. Itu nomor 1. Apa supaya bahagia? Nomor 1 iman pada Allah, nomor 2 sholat, nomor 3 infak. Infak itu berapapun boleh ya, 2.000, 3.000, 10.000 boleh. 1 juta, 50 juta, 100 juta boleh, berapa aja semampu kita. Kemudian iman kepada kitab, mengikuti Al-Quran, dan iman kepada hari akhir, menjauhkan diri dari neraka. Kemudian kalau kita lihat surat Al-Mu'minun, juga Allah berfirman tentang bahagia. Qad aflahal mu'minun, telah berbahagialah orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang beriman yang berbahagia? Nomor 1, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, 2 sama dalam Al-Baqarah dengan Al-Mu'minun. Apa? Kalau pengen bahagia maka Al-Mu'minun pertama beriman, nomor 2 khusyuk dalam sholat. Berarti menjalankan dengan sholat. Nomor 3 masih dilanjutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Waladina, dan orang-orang yang mereka fi anilawi, dari hal-hal yang sia-sia, muridun, mereka orang-orang yang berpaling, orang-orang yang berpaling. Orang-orang berbahagia adalah orang-orang yang meninggalkan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia itu kalau kita lakukan maka mencuri umur kita berkurang tanpa ada manfaatnya. Jadi tercuri, menyia-nyiakan waktu. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagusnya Islam seorang adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Berarti meninggalkan hal-hal yang sia-sia.
Kemudian pada ayat selanjutnya, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Sama dengan tadi infak, kalau sekarang zakat. Apa bedanya infak dengan zakat? Kalau infak berapa saja boleh. Kalau zakat menurut Abah Jombang, Abah Koyim, zakat itu 1/5 dari kelebihan. Jadi kalau sudah besok dapat gaji lagi, sekarang lebih 100, ya zakatnya 20.000. Kalau fikih klasik, zakat itu zakat tahunan 2,5% kalau sudah ada 1 nisab. Itu nunggu kaya dulu ya. Kalau 1/5 kelebihan nggak nunggu kaya, berapapun kelebihannya yaitu kita keluarkan zakatnya 20% atau 1/5. Zakat yang nomor 1 iman, nomor 2 sholat, nomor 3 meninggalkan hal yang sia-sia, nomor 4 zakat. Nomor 5, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya, tidak sampai melakukan zina. Illa ala azwajihim, kecuali pada pasangan mereka, kalau suami pada istrinya, kalau istri pada suaminya. Au ma malakat aimanuhum, atau budak yang dimiliki. Dulu masih ada perbudakan, pelan dan pasti budak dihilangkan dalam Islam. Karena semua kesalahan manusia, maka kafaratnya, dendanya adalah memerdekakan budak. Ya lama-lama nggak ada budak. Fa'innahum ghairu malumin, maka jika kemaluan disalurkan kepada nafsu kemaluannya disalurkan pada pasangannya atau budak, maka itu enggak tercela. Faman ittagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, barang siapa yang mencari di luar itu, bukan istrinya, bukan suaminya, bukan budaknya kalau dulu ya, kemudian dia tidak bisa menjaga kemaluannya, maka itu adun, melampaui batas. Melampaui batas gimana? Ya loncat ke daerah bukan surga. Ya, ada garis tengah, ini garis sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka. Dia loncat ke sebelah kiri, namanya melampaui batas. Ya berarti melanggar, berarti dosa. Kalau tobat, diampuni dosanya. Selanjutnya, walidzanhum li amanatihim ahdim ra'un, orang-orang yang menjaga amanat dan janjinya. Amanat itu apa? Gampang titipan atau tanggung jawab. Ahdihim itu janji. Maka amanat dan janji harus ditepati, harus dijaga sebaik-baiknya. Jangan sampai melanggar janji, sama jangan sampai menyia-nyiakan amanat, nanti enggak bahagia. Selanjutnya, waladzindahum ala sholawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga sholatnya. Tadi kan sudah sholat khusyuk, sekarang diulang lagi menjaga sholat. Kalau khusyuk itu tentang kualitas sholat. Kalau yuhafizun menjaga tentang kuantitas, tidak ada sholat yang ditinggalkan satupun. 5 waktu sehari semalam, kemudian jamaah 5 waktu. Loh katanya di Quran itu enggak ada 5 waktu. Quran itu global, dijelaskan dalam hadis. Ya, hadis itu dasar hukum kedua setelah Quran. Quran itu banyak global. Kalau nggak ada hadis nggak bisa dipahami. Maka hadis selalu menjelaskan waktu sholat 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya sudah, jangan ingkar sunnah, jangan ingkar pada hadis. Nanti kan kita jadi keluar dari Islam karena dalam kita kurang hadis. Maka hadisnya harus dipedomani, menunjukkan bahwa sholat 5 waktu. Tidak ada yang ditinggalkan, itu hafizun. Ulaika humul warisun, mereka itu akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus kekal selama-lamanya. Masya Allah. Sekarang konsep bahagia menurut Soal Mukminun ayat 1 sampai 11 adalah nomor 1, iman kepada Allah. Nomor 2, khusyuk dalam sholat. Nomor 3, meninggalkan hal yang sia-sia. Nomor 4, zakat. Nomor 5, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan diri, menjaga jangan sampai melakukan zina. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5, menjaga kemaluan. Nomor 6, menjaga amanat. Nomor 7, menepati janji. Ya, menjaga amanat, menepati janji. Nomor 8, memelihara sholat, yaitu tidak ada sholat yang ditinggalkan. Nah, itu teori dari Allah supaya hidup kita bahagia.
Pengen bahagia? Iya, silakan belajar khusyuk dalam sholat sebisanya diterima Allah. Kemudian kita jadi beriman ya, hal yang sia-sia tinggalkan, nggak ada gunanya tinggalkan. Apapun yang nggak ada gunanya, nggak ada pahala tinggalkan. Apalagi menghantarkan pada dosa, tinggalkan. Lalu zakat sudah dia, kemudian menjaga kemaluan, menjaga diri. Wanita yang paling baik adalah di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tenanglah para wanita di rumah kalian dan jangan bersolek seperti bersoleknya orang-orang pada zaman jahiliyah dulu. Diam di rumah ngapain? Baca Quran, baca zikir, sholat, istirahat, mendidik anak-anak di dalam rumah. Kalau di dalam rumah, maka wanita akan bisa menjaga dirinya dari godaan lain jenis dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga apa tadi? Amanat, menunaikan atau menepati janji. Dan terakhir adalah sholat. Sholat waktunya dijaga. Itu teori bahagia dalam Quran surat Al-Mu'minah itu 1 sampai 11. Kalau dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Okay. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dan segeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Itu orang yang berbahagia nanti dapat surga. Lalu apa indikatornya bahagia dalam Ali Imran itu? Allah berfirman selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berbahagia nomor 1, yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang-orang yang suka infak ketika uangnya banyak maupun uangnya sedikit, ketika luas maupun ketika sempit, ketika uangnya melimpah maupun uangnya mepet dengan sedikit, tetap disuruh infak, sedekah. Kenapa? Supaya tetap menjadi tangan atas, tidak tangan bawah. Tangan bawah yang terima, tangan atas lebih mulia. Jadi yang memberi dengan yang meminta-minta lebih mulia yang memberi. Maka Allah mengajari supaya orang Islam itu mulia, maka sukalah memberi. Kalau isinya sedikit, jangan sedikit, harusnya banyak banyak. Jadi indikator, tanda, ejawantah, teori orang yang berbahagia di dunia menurut Allah dalam Al-Imran 1:33-35 adalah nomor 1, suka infak. Ya, sama dengan baru tadi infak. Nih, kalau Al-Mu'minun zakat. Berarti menunjukkan bahwa dalam Islam itu sangat mendukung hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia. Kalau infak zakat itu punya baik dengan manusia. Kalau kita nggak pernah ngasih infak, nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, maka kemungkinan nggak rukun dengan tetangga. Karena Nabi bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Masya Allah. Salah satu rahasia supaya hidup harmonis dalam masyarakat, maka salinglah memberi hadiah. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaidha, menahan marah, menahan dongkol, menahan mangkel. Yang ketiga adalah afin 'anil nas, memaafkan manusia, memaafkan manusia. Wallahi yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi orang yang infak dalam keadaan uang banyak sedikit, orang memaafkan manusia, orang yang menahan emosi, menahan marah, itulah orang-orang yang dicintai Allah, disenangi Allah. Lalu apalagi walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau mereka melakukan dosa, melakukan kekejian atau menganiaya diri sendiri, maka segera ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Lalu minta maaf pada terhadap dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Enggak ada, kan hanya Allah saja. Wala misru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan kesalahannya itu, tidak melanjutkan apa yang diperbuat itu, sedangkan mereka mengetahui. Jadi apa? Tobat, berhenti, nyesel, dan janji nggak mengulang seumur hidup. Nah, itu teori bahagia. Orang yang melakukan itu apa kata Allah? Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah dibalas dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal di dalamnya, itulah sebaik-baik senikmat-nikmat balasan orang yang beramal. Nah, dalam Ali Imran, bahagia adalah kalau kita bisa melakukan nomor 1 suka infak, nomor 2 bisa menahan emosi, menahan marah, nomor 3 memaafkan manusia. Nomor 4, kalau berbuat zalim, bersalah, segera ingat Allah dan minta ampun. Itu kalau jalannya kepada Allah, kepada manusia ya minta maaf kepada sama manusia. Maka dia akan menjadi orang yang oleh Allah sediakan ahli surga. Apa masih ada lagi? Oh iya, dalam Al-Hujurat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damailah di antara saudara-saudara kalian. Maka damaikanlah kalau ada tengkar, kalau ada tengkar ya damai, hidup damai, kondusif, nikmat lah itu damai ya. Damaikanlah di antara saudara-saudaramu, atau damailah atau damaikanlah, maka kalian akan disayangi. Disayangi berarti apa? Disayangi Allah, ya berbahagia. Maka salah satu syarat berbahagia adalah merasa bersaudara, damai dengan sesamanya. Nggak tengkar, nggak sakit hati, nggak dendam, nggak marah, nggak kecewa, apa ridho, senang, bahagia. Kalau ada yang salah gimana? Dimaafkan saja, yang tadi itu ya, dimaafkan saja, memaaf. Nah itu apa bahagia kalau kita bisa saling memaafkan, bisa hidup damai dengan samanya. Ya, kalau ada yang nggak damai, maka damaikanlah supaya kita dirahmati, hidupnya bahagia. Masih ada lagi kah? Oh iya, kalau kita mendengar orang baca Quran ya, wa idza qira'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika kalian mendengar orang yang membaca Quran sedang dibaca, kita dengar, maka perhatikanlah, dengarkan dan perhatikanlah, ya, supaya kalian diberi rahmat. Nah, supaya berbahagia kan? Apa itu? Salah satunya mendengarkan orang membaca Al-Quran. Nah, kalau bacanya bareng-bareng gimana? Asal bacaannya sudah benar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Kan dia mendengarkan suaranya sendiri baca Quran. Yang ada baiknya adalah satu baca, satu nyimak. Kalau ada yang salah, bisa mengingatkan. Baca Quran menyebabkan hidupnya bahagia. Masya Allah. Ternyata hidup bahagia itu intinya adalah taat kepada Allah, baik kepada manusia. Itu kan? Sholat, infak, ya, apalagi sholat, zakat, kemudian apalagi infak itu dimensi sosial ya. Apa namanya, orang beruntung dari sisi lahiriah, sisi sosialnya. Suka infak, menahan marah, nggak pernah tengkar, senyum aja, enak aja. Kemudian memaafkan manusia, kalau punya dosa segera bertobat. Kemudian apalagi bersaudara dengan sesama muslim, saling memaafkan. Dan yang terakhir sementara kita bahas adalah suka baca Quran atau mendengarkan Al-Qari wasyarikani fil ajri. Orang yang membaca dan orang yang mendengar sama pahalanya. Maka jika kita dalam baca Quran, kita dengarkan cara baca Quran, maka kita akan dapat pahalanya.
Itu yang kita bahas ya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang yang berbahagia. Makanya jodoh tadi ingin menjadi orang yang bahagia, maka kita lakukan apa yang diajarkan oleh Allah tadi. Apa? Orang beriman pada Allah, sholat, infak, percaya kepada kitab Al-Quran, percaya kepada hari kiamat, kemudian apa lagi? Dalam al-mu'minun beriman, lalu sholatnya khusyuk, meninggalkan hal yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluan, melaksanakan amanat, menepati janji, menjaga waktu sholat, nggak ada yang tertinggal. Kemudian suka infak, suka memaafkan sesama, dan bisa menahan marah. Kalau berbuat salah segera bertobat. Nih. Dan yang terakhir apa tadi? Kalau ada orang yang baca Quran, kita dengarkan, kita perhatikan. Kalau hujurat tadi apa? Damai atau mendamaikan di kalangan sesama. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammad alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Allahumma fiq wal aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai, Maiza Hasanah hari ini, Masya Allah, benar-benar membuka kita bahwa selama ini mungkin kita bahagia itu hanya secara finansial aja, ternyata Masya Allah bahagia dunia akhirat tidak hanya itu ya. Mungkin kita bertambah juga ya para pemirsa dan juga para jamaah. Alhamdulillah kita sudah bertambah ilmu. Matur nuwun Bu Nyai, Maiza Hasanahnya, walaupun sudah larut ini juga masih kita diberikan ilmunya dengan waktu yang sudah Bu Nyai sempatkan untuk kami semua. Mudah-mudahan Bu Nyai tetap sehat walafiat, bisa membimbing kami semua, bisa memberikan ilmu-ilmunya pada kami. Matur nuwun dan juga para pemirsa serta para jamaah, matur nuwun sudah gabung ke hari ini. Terima kasih. Kita tutup pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.